semuanya, kenalin, aku Jessica Natalia Geraldine dari kelas 10 IPS 1. Jadi, hari ini tuh aku mau ngebahas tentang kesinambungan hasil-hasil budaya antara manusia purba dengan manusia modern. Selamat mendengarkan. Sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa like video aku ya. Makasih. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, banyak banget nih peninggalan-peninggalan di zaman-zaman praksara yang masih berlangsung sampai sekarang. Begitupun dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita akan ngebahas tradisi-tradisi dari masa purba ke masa modern itu mengalami suatu kesinambungan sendiri teman-teman. Pertama, ada tradisi gerabah. Tradisi gerabah telah berlangsung sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, yaitu pada akhir zaman Mesolitikum dan pada awal zaman Neolitikum. Ternyata teman-teman, tradisi ini tuh masih sampai sekarang itu masih sangat digunakan dan masih banyak yang memproduksi gerabah. Nah, gerabah ini bisa berasal dari tanah liat yang dicampur oleh air sehingga bisa membentuk suatu bentukan yang bisa disebut sebagai gerabah. Teman-teman, kalian harus tahu nih kalau tradisi gerabah masih digunakan sampai saat ini di Sulawesi, tepatnya di Toraja. Di Toraja, pembuatan gerabah masih dilakukan secara tradisional sekali, yaitu pembuatan gerabah dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, kita menemukan lagi cara-cara pembuatan gerabah yang baru lagi nih teman-teman. Salah satunya adalah cara pembuatan gerabah di Desa Beru, Sulawesi Selatan. Di daerah ini, khusus di daerah ini, gerabah akan dibuat oleh wanita dan ternyata hal itu diperoleh dari hasil turun-temurun. Maka dari itu, di daerah Desa Beru, perempuan paling menonjol dalam pembuatan gerabah. Pada masa perundagian di mana manusia sudah mengenal pembagian-pembagian kerja. Dari tradisi gerabah, kita move on nih teman-teman ke yang kedua, yaitu tradisi megalitik dan sistem kepercayaan. Jadi saat ini masih banyak juga orang-orang atau manusia-manusia yang mengikuti sistem kepercayaan pada saat masa praksara. Nah, corak atau pola kehidupan ini sangat jauh dengan masa modern sekarang. Masih banyak orang-orang atau manusia-manusia yang melakukan sistem kepercayaan mereka dengan bangunan-bangunan yang ada atau bisa disebut sebagai menyembah bangunan-bangunan. Ini masih sangat banyak suku-suku yang mengikuti di saat masa praksara. Nah, corak atau pola kehidupan tersebut sangat jauh berbeda dengan masa modern ini. Banyak suku-suku ini yang diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Contoh nyatanya itu adalah bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Secara material, bangunan tersebut berwujud batu-batuan yang besar, tapi memiliki makna spiritual bagi masyarakat pendukungnya. Ternyata adalah masih bertahan dan dihayatinya. Ternyata adalah masih bertahan dan dihayatinya bangunan-bangunan megalitik. Bangunan-bangunan tersebut berwujud batu-batuan dan memiliki sifat spiritual bagi pendukung-pendukungnya. Suku Bena disebut perkampungan adat di Flores bisa menjadi salah satu contoh dalam tradisi megalitik yang masih bertahan sampai kini. Nah, suku ini atau suku Bena ini yang dikepalai oleh 60 kepala keluarga ini sangat-sangat bersifat megalitik karena banyak bangunan megalitik yang masih bertahan sampai sekarang. Bangunan-bangunan tersebut berada di puncak-puncak gunung dan berjajar dengan rapi. Mereka mempercayai bahwa ada nenek moyang yang mereka harus sembah, yang mereka harus melakukan ritual di bangunan tersebut untuk menyembah nenek moyang mereka. Selain itu, mereka juga masih mempraktikkan upacara-upacara atau adat-adat yang berlaku. Contohnya ada upacara kematian, upacara perkawinan, dan upacara kelahiran. Dan mereka juga masih mengikuti budaya yang mempersembahkan hewan-hewan kurban. Contohnya ada kerbau ataupun babi. Di bawah mata luar di Nias terdapat juga rumah-rumah adat yang berada di perbukitan-perbukitan. Nah, di Nias ini masih banyak yang mempercayai terdapat bangunan megalitik yang biasanya digunakan untuk adat lompat batu. Tengahnya terdapat bangunan megalitik yang biasanya digunakan untuk melakukan ritual lompat batu yang berada di Nias. Nah, ritual ini teman-teman biasanya dilakukan oleh orang Nias, yaitu namanya ritual inisiasi. Ritual ini berarti
seorang anak laki-laki yang masuk ke dalam perkumpulan orang dewasa. Batu yang akan mereka lompati memiliki ukuran yang cukup besar. Maka dari itu, anak laki-laki mulai dari umur 7 tahun sudah berlatih untuk melompati tali. Nah, mereka akan berlatih sesuai dengan umur mereka masing-masing. Ketika umur mereka gunakan untuk latihan akan juga semakin meninggi. Nah, di saat waktu yang sudah tepat, anak laki-laki tersebut akan melompati batu-batu yang sudah disusun berbentuk prisma. Tetapi teman-teman, tidak semua pemuda atau anak laki-laki ini sanggup untuk melewati atau untuk melompati batu tersebut. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa melompati batu tersebut bukan hanya latihan yang sudah kita maksimalkan, tetapi juga ada unsur-unsur magis dan spiritual di dalamnya. Tadi kita sudah membahas tradisi gerabah, sudah membahas juga tradisi megalitik dan sistem kepercayaan. Sekarang waktunya kita untuk membahas tradisi penguburan. Tradisi penguburan terhadap jasad-jasad orang yang sudah meninggal merupakan salah satu tradisi dari zaman Praksara yang sampai saat ini masih terus digunakan. Tradisi pertama yang ditemukan adalah di saat orang-orang pada saat masa Praksara menguburkan jasad-jasad mayat tersebut di dalam tempat yang gelap seperti gua, menyimbolkan bahwa mereka ketakutan terhadap adanya supranatural. Kematian akan dilakukan sebuah upacara untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal dan mempercayai bahwa mereka akan selamat ke alam arwah. Penguburan yang dilakukan di dalam goa-goa umumnya memperlihatkan kondisi kematian kita secara terlipat. Teman-teman, kondisi tersebut seperti kondisi di saat bayi berada di dalam kandungan. Itu bermakna simbolis bahwa kita akan lahir kembali ke dalam kehidupan yang baru. Proses penguburan atau cara penguburan ini masih digunakan sampai saat ini di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya penggunaan dolmen atau kubur batu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Beberapa macam untuk melakukan kegiatan penguburan di zaman megalitik. Yang pertama ada penguburan secara langsung. Biasanya penguburan ini dilakukan secara langsung atau penguburan tersebut tidak menggunakan suatu wadah tertentu. Posisi yang mati biasanya bisa kondisinya itu seperti telentang, habis itu bisa juga miring terbujur atau miring terlipat. Oh ya teman-teman, kalian harus tahu kalau tradisi penguburan langsung ini masih ada loh sampai sekarang dan bisa kita temukan di Bali. Yang kedua teman-teman ada penguburan tidak langsung, ya kan? Habis penguburan langsung pasti ada yang nggak langsung, ya. Yaitu penguburan tidak langsung ini adalah penguburan dilakukan dengan menggunakan suatu wadah tertentu, contohnya seperti wadah keramik ataupun batu. Last one nih teman-teman, tadi kita udah ngebahas 3 tradisi yang ada. Nah, yang terakhir jangan sampai ketinggalan, yaitu tradisi bercocok tanam. Oke, tradisi bercocok tanam ini biasanya kita sebut sebagai tradisi tertua karena tradisi ini sudah dilakukan sejak masa Praksara dan masih berlangsung sampai saat ini teman-teman. Nah, salah satu contoh suku yang masih menggunakan cara bercocok tanam yang sangat kuno atau di saat zaman masa Praksara yaitu suku Baduy. Ini masih sangat menaati adat-adat yang terdapat dari zaman dahulu dan mereka tetap menggunakannya sampai zaman ini. Nah, objek kepercayaan masyarakat Baduy ini adalah domas. Nah, arca ini atau kepercayaan mereka ini, arca domas ini adalah salah satu arca yang dirahasiakan dan disakralkan. Sehingga ketika ada ritual-ritual tertentu hanya boleh pemuka-pemuka tertentu saja yang bisa memasuki arca tersebut. Ritual kegiatan pertanian ini biasanya mereka lakukan di dalam bulan kelima yang di dalamnya terdapat sistem penanggalan khusus. Nah, di dekat lokasi arca domas ini terdapat juga sebuah batu kalumpang yang selalu terisi dengan air hujan. Mereka juga memiliki suatu kepercayaan terhadap batu kalumpang tersebut.
dari volume dan air warna tersebut. Pertama, ada berwarna bening dengan volume air yang melimpah. Yang kedua, ada warna keruh dengan volume sedikit atau kekeringan. Itu menandakan bahwa panen mereka akan gagal atau bisa disebut sebagai gagal panen. Oke, kita udah ngebahas nih teman-teman tentang kesinambungan hasil budaya antara manusia purba dengan manusia modern, mulai dari tradisi gerabah, tradisi megalitik dan sistem kepercayaan, tradisi penguburan, dan yang terakhir ada tradisi bercocok tanam. Saya berharap penjelasan saya mengenai materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua dan mendapatkan feedback yang baik juga kepada saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Saya minta maaf kalau misalkan saya ada kesalahan di kata-kata saya dan juga materi yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like video ini ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih semuanya. God bless you all.